Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Sabila dari Universitas Riau, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2403113933. Pada video ini saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu membuat query dengan menampilkan data-data tabel ini, lalu juga membuat query dengan dua syarat. Nah, sebelumnya itu saya telah membuat database, yaitu database tugas 1. Lalu juga saya telah membuat tabel-tabelnya dan juga telah membuat isinya sesuai dengan ini. Baiklah, langsung saja saya membahas soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 di sini itu menampilkan field ini. Nah, semua field ini itu terhubungkan dengan tabel pengembalian, ada peminjaman juga, lalu ada kategori, ada buku, ada anggota. Dengan kata lain, berarti semua tabel di sini itu terpakai. Sehingga yang pertama-tama itu saya men-select ID pengembalian pada tabel pengembalian itu sebagai kode pengembalian, supaya ini dibuat sebagai ini supaya dia sama dengan tabel di sini. Oke, di sini ada ID pengembalian pada tabel pengembalian sebagai kode pengembalian, lalu ada tanggal kembali pada tabel pengembalian itu sebagai tanggal kembali, lalu ada ID peminjaman pada tabel peminjaman sebagai kode peminjaman, lalu ada tanggal jatuh tempo pada tabel peminjaman sebagai jatuh tempo, lalu ada nama pada tabel anggota sebagai nama anggota, lalu ada judul pada tabel buku sebagai judul buku, lalu ada pengarang pada tabel buku sebagai pengarang, lalu ada nama kategori pada tabel kategori sebagai nama kategori, dan yang terakhir ada denda pada tabel pengembalian sebagai denda. Nah, di sini saya menggunakan tabel pengembalian karena yang ingin dilihat di sini adalah daftar tabel pengembalian. Dari tabel pengembalian ini itu menggabungkan tabel peminjaman dengan dimana ID peminjaman pada tabel pengembalian itu sama dengan ID peminjaman pada tabel peminjaman. Antara tabel pengembalian dan tabel peminjaman itu mereka memiliki penghubung, yaitu ID peminjaman, dimana ID peminjaman ini pada tabel peminjaman itu sebagai primary key, tetapi pada tabel pengembalian ID peminjaman ini menjadi foreign key, sehingga ID peminjaman inilah menjadi penghubung antara tabel peminjaman dan juga tabel pengembaliannya. Begitu juga dengan tabel anggota dan tabel peminjaman, di mana ID anggotanya itu menjadi penghubung antara tabel peminjaman dan juga tabel anggota. Sehingga di sini ID anggota pada tabel peminjaman sama dengan ID anggota pada tabel anggota. Lalu di sini juga ada buku, di mana ID buku pada tabel peminjaman sama dengan ID buku pada tabel buku. Yang terakhir juga di sini ada menggabungkan tabel kategori, di mana ID kategori pada tabel buku itu sama dengan ID kategori pada tabel kategori. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjalankan. Pertama kita harus memanggil dulu database-nya. Di sini saya memanggil database tugas 1. Oke, sudah sukses. Lalu saya akan menjalankan kode ini. Nah, di sini itu sudah ditampilkan kode sesuai tabel-tabelnya itu sesuai dengan tugasnya, itu kode pengembalian, tanggal kembali, lalu ada kode pinjam, jatuh tempo, nama anggota, judul buku, pengarang, nama kategori, dan denda. Baiklah, untuk soal itu selanjutnya itu soal nomor 4. Di sini membuat query dengan dua syarat. Yang pertama itu menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda, dan juga syarat yang keduanya itu anggota tersebut tidak meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Berarti dua syarat ini harus terpenuhi, sehingga kita Nah, di sini. Nah, pada kali ini tuh saya akan menampilkan ID anggota dan juga
nama anggota dari tabel anggotanya. Nah, dari tabel anggota, nah pada soal ini itu tuh katanya ada dua syarat, itu menampilkan denda yang tidak memiliki denda, dan juga tidak meminjam buku dengan judul pemrograman web dengan PHP. Sehingga kita akan menggunakan tabel anggota, lalu ada tabel pengembalian dan juga tabel buku. Tetapi antara tabel pengembalian dengan anggota maupun tabel buku dengan anggota itu tidak memiliki hubungan, sehingga kita untuk menghubungkan tabel anggota ke pengembalian ataupun anggota ke buku, itu kita harus menggabungkan terlebih dahulu tabel anggota dengan tabel pinjaman. Sehingga di sini kita menggabungkan tabel peminjaman, di mana ID anggota pada tabel anggota itu sama dengan ID anggota pada peminjaman. Nah, terus kita juga selanjutnya kita menghubungkan tabel pengembalian, di mana ID peminjaman pada tabel peminjaman itu sama dengan ID peminjaman pada tabel pengembalian. Terus kita juga menggabungkan tabel buku, di mana ID buku pada peminjaman itu sama dengan ID buku pada tabel buku. Nah, kenapa saya menggunakan peminjaman? Karena dari tabel ini itu kita bisa melihat kalau dari pengembalian untuk ke anggota itu kita harus menghubungkan terlebih dulu dengan peminjaman, dan juga dari buku ke anggota juga menghubungkan dengan peminjaman. Selanjutnya baru saya menuliskan syaratnya. Di sini where denda pada tabel pengembalian itu harus sama dengan 0, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Lalu juga judul pada tabel buku itu tidak boleh sama dengan, atau dengan kata lain bukan pemrograman web dengan PHP. Di sini saya menggunakan N karena kedua syarat ini itu harus terpenuhi, maka saya menggunakan N. Baiklah, di sini kita langsung dijalankan. Nah, maka keluarlah ID anggota 3 dengan nama Rina Lestari, dan ID anggota 5 dengan nama Kurnia Sari. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.